Perpajakan. Nama Salvian Jai, NIM 2902150114, Prodi Akuntansi, dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. 1. Dasar-dasar perpajakan. 1. Dasar perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Struktur pembiayaan negara dapat terlaksana karena adanya pungutan pajak. Pajak dalam kehidupan bersifat dinamis, mengikuti perkembangan yang ada. Pungutan pajak sendiri sudah diatur dan besarnya disesuaikan dengan norma yang berlaku. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah PPNBM semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi. Dalam dunia hukum, pajak merupakan hukum publik karena mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Hukum pajak berkaitan juga dengan hukum perdata karena mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Selain itu, hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana karena secara keseluruhan sistematis. Pembagian hukum pajak. Dalam pembagiannya, pajak dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Hukum pajak material. Hukum ini menjelaskan keadaan perbuatan dan peristiwa yang harus dikenakan pajak. Hukum ini juga dibilang sebagai pengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak. Hukum pajak formil ini menjelaskan cara mewujudkan hukum material menjadi nyata. Bisa juga dikatakan melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan dapat dilakukan secepat mungkin. Contohnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Timbulnya pajak terhutang. Utang pajak timbul karena pelakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan yang perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara. Ada dua ajaran yang menjelaskan timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. 2. Jenis-jenis penghasilan. Jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama, 1. Pajak penghasilan pasal 21. Di sini dapat dibaca pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Per 32 per PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorer, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. 2. Pajak penghasilan pasal 22 yang terdiri dari dua bagian. 3. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya. PPh ini ada dua jenis tarif yang akan dikenakan adalah 15% dan 2% tergantung pada objek. Contohnya, seperti imbalan jasa maka akan dikenakan tarif sebesar 2%. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, di sini dapat dibaca secara langsung ya, PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan. Begitu juga dengan pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 26 pajak, penghasilan pasal 29, pajak penghasilan pasal 15, dan PPh pasal 19. 4. Pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atas atau mendapatkan manfaat padanya. Contoh objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, sawah, ladang, kebun, tanah. Sedangkan objek bangunan adalah rumah tinggal, bangunan usaha, dan gedung bertingkat. Subjek PBB menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah maupun badan organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata, penulisan, dan pengucapan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.